Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello there. How are you again? Hope that everyone is healthy. Today's discussion is the ethics and responsibilities in translation. Okay, as we know that every job has ethics and responsibilities. Since being a translator is also having a job, so each translator has ethics and responsibilities. All right, we start from ethics. Yeah. All right. Okay. As you can see, there are 4 ethics that you have to follow. The first is maintaining professional confidence, and then only accept assignments for which you are qualified. Always go through channels and respect the rules. Okay, I'm going to explain each to you so that you can understand clearly. Oke, apa yang disebut sebagai maintain professional confidence? Yang disebut sebagai maintain professional confidence adalah bahwa translator itu do not discuss or volunteer information about sensitive material that one has had access during the performance of one's professional work. Ya, misalnya Anda diminta untuk menerjemahkan teks, ya, dokumen tentang sebuah kontrak dari sebuah perusahaan. Nah, itu adalah dokumen sensitif yang itu tidak bisa di-share kepada orang lain. Ya, misalnya UMY itu punya kontrak penyediaan WiFi misalnya oleh Telkomsel. Nah, Anda diminta untuk menerjemahkan dokumen tersebut. Nah, ketika ketemu dengan orang-orang dari XL, ya XL, nah itu kemudian diceritakan, oh MU itu pakai kuota data sekian gitu ya di kontraknya dengan harga bulanannya sekian. Nah, itu kepada kompetitornya misalnya Excel. Nah, karena Excel tahu tentang informasi tersebut, Excel bisa mengajukan ke UMY dengan harga misalnya lebih murah, dengan kuota lebih besar. Nah, seperti itu ya. Jadi, sensitive materials atau sensitive documents itu are not meant to talk about atau to volunteer ya the information to the other. Jadi Anda harus keep it secret, tidak boleh mengumbar informasi-informasi penting, sensitif yang Anda terjemahkan. That is meant by maintaining professional confidence, right? The second is only accept assignments for which you're qualified. Sudah jelas dari kata-katanya bahwa seorang penerjemah itu secara etika itu hanya mengambil proyek terjemahan di mana seorang penerjemah itu merasa qualified ya, merasa punya kualifikasi. Ya, ini terkait dengan expertise misalnya. Ya, misalnya saya dulu itu pernah dimintai tolong untuk menerjemahkan teks-teks kedokteran oleh Fakultas Kedokteran ya, karena ada satu blog, kalau mereka menggunakan sistem blog, ada satu blog di mana itu harus dilakukan dalam bahasa Inggris, dosennya juga harus berbahasa Inggris, kemudian teksnya juga berbahasa Inggris. Nah, teksnya ini itu yang membuat adalah dosen-dosen kedokteran dalam bahasa Indonesia, dan kami diminta untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, karena kami tidak berkualifikasi tentang ilmu-ilmu kedokteran, maka kami tolak waktu itu. Ya, kami memberikan saran, carilah penerjemah yang background-nya itu tentang kesehatan. Nah, itu ada satu dosen yang lulusan luar negeri, lulusan Australia, beliau bisa berbahasa Inggris dengan bagus, namun karena kesibukan beliau, beliau tidak sanggup untuk menerjemahkan dokumen tersebut. Begitu. Akhirnya kembali lagi ke kita, ke kami, waktu itu kami masih di pusat pelatihan bahasa ya. Nah, dengan berat hati itu kami terima, namun dengan syarat kami boleh
bertanya atau meminta akses kepada dosen-dosen Fakultas Kedokteran mengenai istilah-istilah khusus. Jadi malam kita menerjemahkan, kemudian kita mencatat istilah-istilah yang kita tidak yakin maknanya, kemudian besok paginya itu kita telepon ke fakultas dan tanyakan apakah benar makna-makna dari istilah-istilah tersebut, atau kalau kita nggak tahu ya kita tanya ini istilah ini maknanya apa, dalam istilah kedokterannya apa gitu ya. Jadi ini salah satu kode etik, yaitu only accept assignments for which you're qualified. Jadi hanya menerima proyek-proyek terjemahan dokumen di mana Anda itu memiliki background knowledge yang pas, yang sesuai. Oke. Yang berikutnya adalah always go through channels. Nah, ini penjelasannya itu sedikit rumit ya, karena ini yang disebut sebagai channel itu biasanya kalau dalam bisnis terjemahan itu ada agen itu ya. Ada agen ini punya banyak penerjemah gitu ya. Ini penerjemah, ini translator ya. Translator. Mungkin barangkali satu agen itu memiliki ada penerjemah Indonesia Inggris, Indonesia Italia, Indonesia Spanyol dan sebagainya. Nah, ini kemudian datanglah klien ya. Klien ini datang sambil membawa dokumen begitu ke agen ya, drop dokumen. Saya butuh menerjemahkan ke dalam bahasa Spanyol misalnya atau dalam bahasa Inggris. Nah, nanti si agen ini akan menghubungi translator. Nah, pasti ya si translator itu punya beberapa pertanyaan terkait dengan teks tersebut. Ya, misalnya terkait dengan diksi. Ini misalnya saya itu mau diterjemahkan ke bahasa apa, atau AI inginnya diterjemahkan kemana. Biasanya ada semacam perbincangan awal ya untuk menyatukan semacam kemauan dari klien itu seperti apa supaya diakomodasi oleh penerjemah begitu. Nah, segala macam bentuk pertanyaan terkait dengan dokumen dan lain sebagainya itu translator itu tidak boleh menghubungi langsung ke klien. Translator itu harus bertanya ke agen, agen bertanya balik ke klien. Itu channelnya seperti itu, ya. Kalau agennya itu agen amatiran, itu biasanya agennya ngasih nomor HP ya ke translator. Ini nomor HP klien, silakan bisa ditanyakan langsung. Nah, apa yang terjadi ketika nanti translator menanyakan langsung kepada klien? Ya, maka nanti ketika klien itu butuh menerjemahkan dokumen lagi, klien ini tidak akan pergi ke agen, akan langsung menuju ke translator. Ya. Nah, apa manfaat dari klien langsung ke translator? Klien akan membayar lebih murah tentu ya. Karena kalau lewat agen ini klien misalnya 100.000 per halaman. Ya, misalnya 100.000 per halaman. Nanti agen bayar ke translator mungkin 75.000 per halaman. Jadi agen akan keep 25.000 ya per halaman. Nah, kalau klien bisa langsung nembusi translator, ya translator bisa ngecas 90.000 ya. Kemudian klien hanya bayar 90.000. Jadi it's a kind of win-win solution ke klien dan ke translator. Tapi itu nggak bagus untuk bisnis ya, karena agen ini akan keep losing ke klien. Oleh karenanya, as translator, you have to go through channel. Anda tidak boleh nanya-nanyain nomor HP dari klien mana, nggak boleh. Jadi ikuti saja tanyanya ke agen begitu ya. Alright. That is what I mean by always go through channels. Oke. Okay? Yang berikutnya respect the rules. Ya, right. Respect the rules. Nah, ini respect the rules karena tiap agen itu pasti punya rules ya. Punya rules. Misalnya saya pernah bergabung di penerjemahan di Kota Gede itu ya, dulu ada waktu saya masih kuliah. Itu rules-nya itu kalau dapat proyek hari Jumat maka dipotong 10% ya untuk sodakoh.
karena hari Jumat ya diskon 10%. Nah, itu ya udah ikutin aja. Begitu ada klien datang hari Jumat, maka dia akan mendapatkan diskon 10% yang itu sebetulnya diskon 10%-nya adalah potongan dari si penerjemah. Jadi kita gajinya nanti dikurangi 10%. Nah, rules-nya apa di situ? Misalnya rules mengenai font. Fontnya itu 12, untuk judul 14. Ya udah diikuti aja ya, respect the rules. Margin atas 3, bawah 3, samping kiri kanan 3, ya udah 3 cm atas bawah kiri kanan begitu ya. Pokoknya diikutin aja. Gambar itu dimasukkan ke halaman terjemahan apa enggak? Ada yang minta, ada yang enggak, ya silahkan diikutin aja. Intinya you have to follow the rules, respect the rule. Each agent has different rules. Ya, setiap agen memiliki rules yang berbeda-beda, jadi tidak sama, gitu ya. Oke, itulah etika dalam penerjemahan. Alright. Thank you everyone. See you again in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.